Diduga berperan sebagai broker atau penghubung, seorang oknum perwira Polri bernama Adrianto, 47 tahun, diamankan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Minggu 9 Agustus 2020. Hal itu diungkapkan Kepala BNN Provinsi Lampung Brigjen Pol Iwayan Sukawinaya saat gelar ekspos di kantor BNN Provinsi Lampung. Dari informasi yang diperoleh, perwira polisi tersebut berpangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP yang berdinas di Polda Lampung. Iwayan mengatakan penangkapan ini berawal pada Sabtu adanya informasi yang didapat dari salah satu ekspedisi pengiriman bahwa terdapat paket berupa speaker yang tiba-tiba ditinggal oleh seorang yang sebelumnya berencana mengambil paket tersebut. Iwayan menuturkan tim kemudian mendatangi ekspedisi tersebut untuk melakukan pengecekan terhadap paket dimaksud yang ternyata berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya tim berkoordinasi dengan Polda Lampung dan Polres Lampung Tengah untuk melakukan penyelidikan secara bersama-sama. Keesokan harinya, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat di pelataran Masjid Al-Ikhlas Gunung Sugi, BNN Provinsi Lampung dibantu aparat Polres Lampung Tengah berhasil mengamankan Adi Kurniawan 39 tahun yang merupakan seorang kepala kampung Sukajawa, Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah yang berencana mengambil paket tersebut. Pemeriksaan sementara diketahui oknum perwira polisi tersebut berperan sebagai broker yang menghubungkan pemilik barang di Pekanbaru dengan pembeli yang berada di Lampung. Barang haram tersebut menurut Iwayan berasal dari Pekanbaru dan rencananya akan diedarkan di Provinsi Lampung. Selain oknum kepala kampung Adi Kurniawan dan perwira polisi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, BNN Provinsi Lampung juga mengamankan sopir Adi berinisial H. Adapun barang bukti narkotika yang berhasil diamankan dalam penangkapan tersebut yakni sebuah speaker warna hitam berisi satu bungkus plastik warna kuning emas berlabel teh Cina merek Guan Yingwang berisi kristal putih yang diduga narkotika. Kemudian barang bukti non-narkotika yakni uang tunai 7,3 juta, satu lembar resi paket pengiriman dengan nama pengirim Sapri dan penerima Stephen Siahaan, 5 buah handphone, 1 buah dompet, 3 buah kartu ATM, 2 buah SIM A, 2 buah KTP, 1 unit mobil Suzuki Baleno warna merah berikut STNK, 1 lembar paspor BCA warna gold. Selanjutnya atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Pembatasan pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Dalam hal ini, apa yang sudah kami laksanakan secara bersama-sama ini adalah untuk artinya tidak ada lagi pelaku-pelaku pengedar narkoba termasuk juga penyalahgunaan narkoba di mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ini adalah menjadikan komitmen kita bersama dalam rangka untuk jangan sampai ada lagi terjadi seperti ini. Jadi dalam hal ini tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala BNP bahwa dari tersangka tersebut sudah dijelaskan bahwa Lampung menerima informasi dari Indah Kargo bahwa ada paket atau ekspedisi yang ditinggal oleh pengambilnya berupa speaker. Atas informasi itulah kami tim dari BNN Provinsi Lampung turun ke TKP Indah Kargo untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah dicek oleh tim bahwa benar paket yang ditinggal berisi sebuah speaker dan ada bungkusan yang kami duga itu adalah barang narkotika. Atas dasar data awal tersebut, kami dari BNN Provinsi Lampung melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Polda Lampung dan Polres Lampung Tengah untuk bersama-sama melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti dari data yang kami dapatkan tersebut. Sehingga pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 16
WIB, kami bersama-sama dengan tim dari kepolisian dari Polda Lampung dan Polres Lampung Tengah di pelataran Masjid Al-Ikhlas Gunung Sugih itu ada seorang laki-laki yang datang yang berhendak mendapatkan paket tersebut, di mana laki-laki tersebut berinisial AK atau WA. Setelah kami lakukan penindakan berdasarkan keterangan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan mendapatkan perintah dari seorang oknum untuk mengambil barang tersebut. Atas dasar itulah kami lakukan interogasi lanjutan untuk selanjutnya melakukan penindakan terhadap saudara AY ke tempat yang bersangkutan di Metro. Itu kira-kira kronologis singkat yang dapat kami sampaikan. Selebihnya nanti akan ditambahkan oleh Pak Kabid Humas Polda Lampung untuk itu akan dilaksanakan kegiatan nanti namanya sidang kode etik ataupun sidang disiplin dan kode etik. Nah, tadi sudah jelas di dalam aturan yang sudah kami bacakan tadi, tentunya aturan-aturan jelas apabila mempunyai kekuatan hukum yang tetap, nantinya dari sidang kode etik profesi Polri itu tentunya ancaman hukumannya adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Itu. Pak, kalau yang bersangkutan pangkat dan jabatannya apa, Pak? Berdinas di mana, Pak? Iya, ini karena menyangkut identitas ya. Pokoknya itu adalah salah satu oknum yang terlibat di sana. Jadi kan, ya, tadi Ade. AKP ya, Pak? Pangkatnya, Pak? AKP ya, Pak ya? Pama ya, Pak? AKP ya, Pak? Dia seorang anggota Polri, inisialnya Ade. Ya, maksudnya kenapa dia bisa punya celah? Kesatuan apa? Kemana, Pak? Bisa, kenapa dia yang bersangkutan bisa punya celah menjalankan bisnis narkoba ini? Apakah dia juga tugasnya di Direktorat Narkoba Ya, gitu, Pak? inilah sekarang tidak hanya dimanapun juga, ini adalah komitmen kita bersama yang saya katakan tadi, bahwa di tengah pandemi COVID-19 itu sudah berulang kali disampaikan oleh pimpinan Polri, termasuk Bapak Kapolda juga menyampaikan, bahkan di setiap apel kami selalu diingatkan jangan sampai lagi di tengah kesempatan ini sebenarnya menyangkut kepada semua artinya semua lapisan masyarakat ya, jangan sampai bermain-main di tengah kan banyak ya kasus-kasus yang diungkap kemarin ya, di tengah pandemi COVID-19 mencari kesempatan melakukan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba tadi. Biasanya, Pak, Bagaimana? biasanya statusnya? Maksudnya? Kalau saat ini masih tugas atau gimana? Ya, ini Dinonaktifkan ya, Pak? sedang berjalan. Proses penyidikan itu dilakukan oleh BNN. Nanti proses penyidikan itu sampai nanti mendapat kekuatan hukum yang tetap atau dari hasil keputusan sidang pengadilan. Ada batas waktu? Itu kan namanya itu kan ada proses penyidikan. Pak, jadi belum Karena sekarang kita tahu, dari proses penyidikan oleh penyidik diserahkan nanti ke jaksa penuntut umum kemudian dilakukan dengan sidang pengadilan. Nah, dari keputusan sidang pengadilan itu yang menapakkan namanya inkrah, mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nah, itulah nanti di situ sidang itu secara bersimultan berparalel yang akan berproses gitu. Kalau sekarang berarti dibebas tugaskan atau dinonaktifkan atau gimana, Pak? Penyidikan, ya, itu yang sudah diamankan. Ya, ancaman terberatnya ada PTDA. Belum nonaktif, Pak ya? Ya? Belum nonaktif. Bagaimana? Belum dinonaktifkan. Ya, kan pasti penyidikan. Itu adalah teknis penyidikan. Dari Bandar Lampung, Ira Widya, Momentum TV melaporkan.